waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap, apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya, ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya tuh nggak bisa nerima, gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. wabarakatuh. Ini sekarang kita sajikan juga beserta dengan jauh-jauhnya nih Mas. Iya, istri saya tercinta. Masya Allah. Kan di video kemarin Mas Albert sempat bilang ya bahwa ada perjalanan menarik juga sama sang istri nih. Iya, betul. Pertama-tama nih Mas Albert, gimana nih bisa jumpa sebelum memeluk Islam nih? Hubungannya kan kabarnya kan sempat dekat juga tuh kan. Nah itu gimana awal-awalnya? Gimana ya? Awalnya kita ketemunya di lokasi syuting ya. Di salah satu proyek film. Iya, itu sebelum saya kerja kantoran ya, itu sebelum pandemi lah gitu. Ya ketemu itu biasa aja sih, karena kan saya orangnya ya jujur ya, kalau baru kenal kan biasa aja ya, cuek. Nah, dia ini ya sangat ramah sekali ngajak ngomong saya. Karena saya ngeliat dia itu waktu di lokasi tuh, ini kenapa orang ini diam banget, kasihan gitu, kayak dipojokin. Tapi itu dalam kutip masih belum memeluk Islam ya? Iya, belum. Nah ini Mbak Claudia juga mungkin mau sahabat juga pengen tahu nih Mbak Claudia nih bagaimana profilnya gitu, silakan Mbak. Nah, nama lengkap saya Claudia Teresia. Saya terlahir dari keluarga yang non-Muslim, dan mereka itu agamanya kuat banget, gitu. Cuman di keluarga saya ada satu nenek saya meluk agama Islam, tapi nggak ada yang tahu, cuma saya sendiri. Jadi dari kecil saya ikut almarhum nenek saya. Saya diam-diam itu diajarin tentang bagaimana sih ngaji di Islam, terus cara wudhu, ini segala macam. Dari kecil saya diajarin, tapi tidak terbuka, karena keluarga saya itu keluarga yang sangat strength. Berarti sebelum udah kenal Islam juga ya? Iya, sudah tertarik juga udah pengen masuk, tapi sama keluarga jangan gitu. Ya karena anak pendeta juga. Mas Albert apa sebelum Mbak? Jauh sebelum. Sebelum Mas Albert ya, berarti memang udah ada apa sih kalau dibilang ya, gambaran ya terhadap Islam seperti apa? Iya, sudah tertarik dari sejak saya TK. Iya, oke, Masya Allah. Oke, berarti pokoknya intinya bisa dibilang lah kalau Mas Albert ini sama Mbak Claudia ini partner lah dibilang. Iya, ya, betul. Nggak yang pacaran orang yang berpikir negatif gitu ya. Ya. Baik, ini kan kalau Mas Albert kemana udah cerita nih Mbak Claudia ya tentang Mbak Claudia sedikit gitu, maksudnya kisah hijrahnya gimana. Kemudian kalau Mas Albert kan kita tahu nih kisah hijrahnya nih, wah Allahu Akbar gitu ya. Bahkan yang komentar itu sampai gimana ya, banyak yang nangis juga gitu. Nah, kabarnya dari Mas Albert ini, Mbak Claudia ini masuk Islam bukan karena Mas Albert. Betul. Nah, ini menarik banget nih. Gimana ceritanya nih? Coba. Nah, jadi gini, waktu itu saya kembali lagi seperti tadi ya, dari kecil memang sudah tertarik masuk Islam. Ya, walaupun kontroversinya adalah bapak saya seorang gembala, tapi saya itu di Kristen itu kayak kurang sreg gitu loh. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai remaja,
saya diam-diam itu mempelajari Islam. Cuman ya sebagai anak pendeta mau nggak mau ya ngikutin itu. Tradisinya gitu. Betul, tradisinya. Sampai kadang-kadang di dalam hati saya itu saya bertanya-tanya, ya Tuhan, apa saya harus meninggalkan ini semua atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang ada pertanyaan di hati kecil saya, kalau saya masuk Islam gimana ya keluarga saya? Kalau saya istilahnya berpindah keyakinan dan bukan karena pasangan atau keadaan lingkungan, tapi karena keadaan saya sendiri, kemauan saya sendiri, itu bagaimana ya keluarga saya? Sampai seperti itu saya punya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Sampai saya ingat nih, sebelum meninggal almarhum nenek saya pernah berkata kepada saya pengen lihat kamu pakai hijab. Saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu saya pengen lihat kamu hijrah. Sebelum meninggal beliau bilang seperti itu kepada saya. Dan waktu itu, waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya itu nggak bisa nerima, gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam-diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Sampai akhirnya saya itu bertemu dengan Mas Albert. Nah, ini menarik. Sampai akhirnya di situ saya pernah tanya sama dia, kamu tertarik nggak sama Islam? Oh, berarti Mbak duluan yang nanya? Iya. Iya, dia ngomong terus saya gini, jujur aku sebenarnya mau masuk Islam. Nah, dia bilang jujur aku juga sebenarnya mau masuk Islam. Sebelumnya belum ada yang tahu satu sama lain gitu? Iya, belum tahu. Oh, iya, oke. Sampai akhirnya dia bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, aku penasaran gitu. Kamu tertarik nggak sama Islam? Tuh. Terus dia cerita panjang lebar seperti ini. Ya udah, akhirnya waktu April ya kalau nggak salah. Iya, sekitar April lah. April 2019 ya. Iya. Saya memutuskan untuk syahadat. Ya, tapi pas itu momennya pas puasa juga ya kalau nggak salah puasa, ya. April atau Juni. Kita lupa lah tanggalnya ya. Iya. Tapi pokoknya pas momennya puasa pertama ya kan. Nah, itu setelah orang tua istri saya tahu mau masuk Muslim, sempat sampai minggat ya, Iya. karena kan gini diancam lah, ya nggak bisa disebutin di sini lah ya kan. Iya. Pokoknya diancam, nggak diakui keluarga atau gimana lah, seperti mungkin hak waris Dan atau apa. Mama saya bilang ini, selama ini saya nggak mau ngakuin kamu anak kalau kamu pindah ke Islam. Tuh. Ya, istri saya yang ditekan. Nah, Mas Albert, gimana nih waktu perasaannya ketika Mbak Claudia nanya tentang tertarik nggak sama Islam? Itu kan pasti ada momen-momen ya, apalagi untuk jalan syahadat bareng itu kan nggak begitu mudah ya. Gimana nih komunikasinya gimana? Ya pokoknya waktu itu Claudia istri saya ini nanya, kamu ada tertarik nggak dengan Islam ya? Saya bilang kan, jujur sebenarnya saya pengen banget mau masuk Islam, tapi takut kamu putusin lah. Terus dia bilang, ya aku juga sebenarnya mau masuk Islam belajar. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya ngobrol dengan orang tua saya ya, saya mau masuk Islam. Itu ibu dan nenek saya belum Muslim ya.
beliau yang bantuin cari untuk mualaf center malah. Akhirnya ya ketemu MCI itu ya, mualaf center Indonesia, malah ibu saya dan nenek saya yang mengantar kami berdua untuk ke MCI. Yaudah kalau kamu masuk Islam, tak antar gitu. Wah, Itu yang membuat saya nangis. nah, saya kaget gitu. Wah, ibu saya sampai setuju banget ya. Dan ini memang istri saya sempat diungsikan lah ke kos-kosan syariah lah ya. Kami udah cerita dengan ibu kosnya juga ya kan, dilindungin sampai kita benar-benar sah. Jadi saya kan nggak mau serumah ya, karena kita belum sah. Dan gimana caranya supaya dia bisa aman? Kita cari kos-kosan syariah waktu itu ya kan. Dan diajari ngaji ya sama ibu Iya, kosnya betul. juga ya gitu. Terus kami syahadat, kami belajar bersama-sama, itu suatu kelegaan bagi kami ya. Dimana ya terutama istri ya sangat ditekan sekali ya. Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga saya yang seperti saya ceritakan aman. Karena di keluarga saya apa namanya, mereka itu strength gitu loh agak pikirannya, dan juga maaf ya kalau dengar kata Islam seperti alergi. Itu yang membuat saya sedih kadang-kadang. Itu. Baik, Masya Allah. Akhirnya nikahnya gimana ceritanya pas ketika Mas Albert sama Mbak Claudia nikah? Penasaran juga kita nih. Aduh, ini ada momen yang lucu sih sebenarnya ya. Iya, gimana? Sampai apa sempat mas kawinnya ketinggalan di rumah ya. Jadi kan kami saking ya hanya berempat ya ke KUA waktu itu, dan ada sebagian keluarga dari ayah ibu saya ya datang ya kan. Nah kami kan saking bingungnya ya sempat mundur ya jam nikahnya ya, untuk ngambil mas kawinnya ya, karena kami kan saking keburu-burunya itu ya. Tapi Allah permudahkan ya, sempat berpikir ya Allah ini cobaan apa lagi nih, perasaan peralatannya udah lengkap kok bisa ketinggalan. Akhirnya yang menikahkan ya itu apa namanya kalau istilahnya penghulu ya, itu ya udah tunggu sebentar, salah satu ambil. Ya udah teman saya ke rumah ngambil, langsung lancar ya dengan gitu aja ya. Pas ijab kabul nggak pakai bacaan, nggak dikasih bacaannya. Saya udah deg-degan, ini lidah saya ya emang seperti ini ya kalau saya bicara ya, kadang nggak terlalu lancar. Tiba-tiba bisa lancar aja seperti itu. Satu kali Iya, langsung ucap. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya dengan satu tarikan napas pula. Masya Allah. Nah ini kan pasti ada feel tersendiri nih ketika dulu dekat waktu belum memulai agama Islam, dan ketika sudah dekat banget udah menikah dalam agama Islam. Ini gimana nih feelnya nih? Bedanya apa nih? Beda banget ya. Beda banget. Jadi kita itu ibaratnya kayak pacaran setelah menikah. Ya. Dan itu lebih gimana? Apa namanya? Lebih kayak wah gini ya rasanya pacaran setelah menikah itu lebih apa orang bilang itu lebih enak, lebih santai daripada sebelum menikah gitu. Ya, apalagi kita sudah sepakat ya, waktu udah sepakat mau masuk Islam ya, kita nggak ada istilah pacaran ya, kita ta'aruf. Lumayan ya, kita perkenalannya itu 1 bulan ya, terus sudah nyatakan perasaan 3 bulan ya. 3 bulan ya. total semuanya. Ya, 3 bulan lah semua. Awalnya orang tuanya istri saya itu sangat setuju sekali, berharap dengan saya, wah ya Itu calon menantu idaman, tapi ternyata belum kecewa. tahu. Belum tahu kalau muslim. Iya, belum tahu juga kalau saya sudah syahadat. Baik. Ya setelah tahu berubah 180 derajat. Gimana? Ya sangat membenci saya. Ya sempat dituduh lah, oh kamu ternyata sengaja ya pura-pura dekatin anak saya supaya mau mengislamkan anak saya. Ya saya juga gimana ya, dulu sebelum jadi mu'alaf dituduh mau mengislamkan orang, setelah jadi mu'alaf Dituduh jadi misionaris. Terus yang paling parah sempat apa yang di salah satu tempat ya, kita nggak usah sebutin namanya, nuduh aku apa sih? Syiah. Ya, kaget saya. Ya udahlah, ya cuma bisa istighfar aja, bersabar aja. Ya mungkin ini cobaan lah gitu. Masya Allah. Mbak Claudia, pastikan Mbak Claudia sampai sekarang masih komunikasi nggak sama ibu ayah? Tidak mau. Nggak ya? Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mungkin. Mereka bilang selama kamu belum lepas hijab, selama kamu belum kembali lagi Kristen, selamanya kamu bukan. Ya, ditantang sih sebenarnya. Ditantang, kamu kalau baptis ulang lagi, saya kasih hadiah gitu.
sempat ditantang gitu. Baik, kita break dulu. Siap. Ada. Baik, tadi yang lanjutin tadi Mbak Claudia ya. Tadi kita sempat kepotong dulu soal zuhur ya. Semoga dengan sholat zuhur ini diterima sama Allah. Amin. Nah, melanjutkan yang tadi Mbak Claudia, tadi kan saya sempat tanya ya, bahwa Mbak Claudia itu masih ada hubungan sama keluarga sampai sekarang gitu ya, hubungannya bagaimana. Kemudian juga kabarnya ketika sudah memeluk Islam ada beberapa yang stigma negatif ya kepada Mas Albert itu gimana tuh? Ya, kalau saya sih ya itu suatu pengorbanan yang harus kita lakukan ya, harus berani lah. Jadi nggak ada istilah suka nggak suka, mau nggak mau ya memang harus siap gitu. Ya seperti istri saya yang dapat tekanan, saya juga dipaksa untuk kembali lagi ya kan. Oh, gitu? Ya baptis ulang lagi, saya nolak, bahkan diiming-imingi lah ya uang, pekerjaan, jabatan. Ya saya nggak mau sebut jumlahnya berapa, tapi ya bagi saya ya lumayan lah gitu, tapi saya nggak mau sampai tergoda lah gitu kan, karena nilai uang itu bagi saya relatif ya, tiap orang berbeda-beda. Lagi bagi saya sih ya saya nggak mau lah mau dikasih iming-iming seperti itu. Insya Allah saya harus tetap istiqomah ya. Kalau dari Mbak Claudia sendiri gimana tanggapannya, responnya? Atau mungkin gini Mbak, kalau seandainya mungkin juga barangkali nih ya Bapak dan Ibunya nonton juga gitu, kira-kira apa sih respon Mbak dan pengen pesan apa gitu, kira pengen ngomong apa gitu? Saya sih nggak minta yang banyak-banyak ya. Saya cuma minta suatu hari nanti mereka juga mau meluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya itu aja. Dan bisa menerima saya sebagai anak secara utuh ya. Maksudnya nggak seperti dulu lagi gitu. Itu aja sih. Ya saya doakan ya semoga dimudahkan yang mulai. Amin. Ya, rasanya kayaknya senang banget sih kalau misalnya satu keluarga ya, baik orang tua ataupun ibu juga memeluk agama Islam, terus kemudian duduk bersama ngobrol bareng itu kan, masya Allah itu impian saya itu sih. impian sih. Pingin gitu ngeliat mama pakai hijab, ngeliat mama masuk Islam, terus kita bisa ya kalau puasa buka bareng, sahur bareng gitu. Tapi yang paling dekat dari Mbak Claudia ini papa sama mama nih? Jujur untuk keduanya nggak terlalu dekat karena saya dari lahir saya udah diam bersama nenek saya. Oh iya. Baik ya, berarti mungkin tahunya hanya besarnya saja mungkin. Iya betul. Gitu. Setelah saya lulus SMA, saya ke Jakarta baru bertemu mereka. Iya. Dari Mas Albert sendiri ada nggak sih rasa pengen kayak membawa Mbak Claudia, pengen mampir ke orang tuanya Mbak Claudia gitu? Kalau kami sih dari dulu sudah terbuka ya, bahkan ibu saya sih siap kapan aja. Cuma dari mereka yang sengaja ngeblok semua kontak kami ya kan, ya seperti benar-benar nggak mau kenal lah. Ya ada banyak tuduhan, gunjingan, bahkan waktu ketika anak pertama kami meninggal ya, itu sudah banyak penghakiman lah ibarat istilahnya. Saya disumpahin, kamu nggak akan pernah bisa punya anak. Sejak masuk Islam, terus setelah anak kami meninggal, itu dibilang tuh kan, itu karena apa, masuk Islam ada tumbalnya pasti, begini ya, pokoknya segala sesuatu yang nggak pantas lah diucapkan lah seperti itu. Saya cuma ngingetin gini aja, ya Allah, kok bisa seperti ini ya, sabar ya, apa yang kami alami nggak seberapa seperti yang Nabi Ayub alami lah, pasti jauh lebih berat. Cuma saya cuma bilang ke ibu mertua saya, Ma ingat katanya istri pendeta ya, papa kan gembala sidang. Kalau memang mengajarkan kasih, ucapannya ya tolonglah gitu loh, sesuai dengan ajarannya gitu. Saya nggak mau menjelekkan agama, tapi tolonglah, saya tahu ajarannya bagus gitu. Ya kami tetap di Islam karena kami tahu semua agama memang baik, mengajarkan kebaikan, tapi kami mengikuti yang paling benar ya kan, yang paling lengkap ya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Islam lah yang paling lengkap ajarannya, terperinci, jelas. Masya Allah ya. Jadi ya semoga istiqomah ya pertama. Amin. Dan ini Mbak Claudia dan Mas Albert, awal-awal nikah kan pasti ada beberapa ujiannya. Tapi kan kalau mental tuh mungkin bismillah lah, saya rasa Mas Albert udah bisa menangani itu. Tapi kalau dari segi misalnya income gitu ya, dan apa gitu, itu kesulitannya gimana tuh, dan yang buat kuat dari kesulitan itu? Ya memang sih terutama waktu tahun 2020 ya, pencobaannya banyak banget ya. Dari awal-awal COVID ya. Awal-awal COVID ya,
Terus saya kan udah lumayan kerja lama ya kan, tiba-tiba perusahaannya tutup ya kan, Iya. harus gulung tikar, ya nggak ada pesangon karena sudah nggak sanggup lagi ya kan, ya udah kami nggak masalah. Terus ditambah ya pokoknya ada beberapa kesulitan lah ya, tapi alhamdulillah kami bisa tanganin ya. Ada aja yang baik ya, kasih pekerjaan lagi, terus ekonomi mulai membaik lagi ya. Terus sempat ya anak meninggal, itu yang ujian terberat kami itu ya anak meninggal. Ekonomi sih kami masih ya masih bisa lah berjalan ya, walaupun pasti ada jatuh bangun ya, ada susah senangnya. Yang paling terpukul tuh adalah ketika anak meninggal. Itu kan anak ya harapan saya ya itu. Selama 2 tahun 2 tahun pernikahan. Terus anak pertama pula laki-laki ya, bagi kami kan wah meneruskan marga ya kan gitu. Terus pertama istri saya yang sempat yang karena kan dia tepar ya, trauma juga. Takut juga untuk apa namanya ya, sebagai seorang ibu yang kehilangan anak itu sempat, ya Allah, aku takut lagi kehilangan untuk yang kedua kalinya, sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi. Masya Allah. Iya. Sekarang sudah mengandung lagi. Iya, kira-kira 5-6 bulan ya. 6 bulan ya. Bulan ya. Allah Akbar. Semoga Allah lancarkan. ya. Amin. Gitu ya. Ya semoga anaknya jadi anak yang soleh. Masya Allah. Jadi itu bukti ya bahwa Allah tuh nggak menyia-nyiakan hambanya seperti itu. Iya. Mungkin di luar sana banyak juga ataupun teman-teman kita sendiri mungkin Mbak Claudia atau Mas Albert, mereka berpikir bahwa kok Allah begini ya, kok Allah nggak adil ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, ya ini buktinya kan gitu ya, Allah tuh maha adil banget gitu. Bukan pada waktunya manusia, tapi pada waktunya Allah. Mah itu dia, kadang-kadang pengen manusia itu Ya, gimana ya? ingin hati manusia itu, ya Allah aku pengen sekarang terjadi, tapi Allah tunggu. Dia bilang tunggu dulu, sabar dulu. Ada yang lebih indah lagi. Dan saya sendiri pun merasakan. Bukan waktu manusia yang berbicara, tapi waktunya Allah yang berbicara. Ya, kenapa ya? Kalau bisa dibilang mungkin kalau kita dikasih anak lebih awal ya pas kayak kemarin pandemi ya, mungkin Allah tahu lah kita keadaannya masih belum stabil ya kan. Ya sekarang pun kami masih ibaratnya masih merangkak ya kan juga. Terus apa ya? Kalau saya ingat sekali kalau apa yang saya alami ini membuktikan bahwa Allah tuh memberi kita itu tepat di waktunya ya. Kadang-kadang ketika kita doa ada yang dijabah hari itu juga, ada yang nanti, terus ada juga bukan ini tapi ada yang lebih baik lagi. Iya, betul. Ya kita ikut aja sih rencana Allah ya kan. Jalan pikiran kita memang nggak selebar dan seluas jalan pikiran Allah lah kan, karena Allah lah maha besar ya. Karena Kita banyak setiap terbatas. cobaan yang manusia alami itu Allah itu sudah tahu, nggak mungkin melebihi batas. Ya betul. Menurut kita memang berat, tapi menurut Allah sabar dulu. Aku ingin melihat kamu bagaimana. Kamu kuat nggak? Kamu sabar nggak? Kamu tabah nggak? Nah Masya itu. Allah. Masya Allah. Jadi betul ya tadi, dan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Allah ngasih ujian ke manusia nggak mungkin melebihi batasnya. Betul. Artinya kalau manusia dikasih ujian ataupun orang beriman, berarti hanya dia yang mampu gitu. Yang Iya. lain belum tentu kan gitu ya. Betul. Allah Iya. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini apa ya? Semakin menarik nih pembahasan ini, Mas Albert. Semakin di sini semakin menarik ya. Tadi sempat dari awal juga, perkenalan ya. Terus kemudian sudah menikah, dan pastikan kalau menikah nih sudah menjadi seorang muslim, ada sesuatu pembimbing ya, terutama Mas Albert nih, membimbing istri nih. Itu kan pasti gimana tuh, apa ngajarinnya dan belajar bersama-samanya, momennya tuh kan pasti spesial ya, Mas Allah ya, apalagi baru-baru nih. Itu penyesuaiannya gimana tuh, Mas? Ya, kalau saya sih justru lebih banyak berucap alhamdulillah terus ya, karena apa? Punya istri yang baik, sabar, mau terima saya apa adanya ya. Kalau ibaratnya saya tuh anugerah lah dapat dia. Saya sempat bilang, kamu siap nggak dapat saya ya? Soalnya bagi saya dapat kamu anugerah, takutnya kamu dapat saya musibah gitu. Tapi dia malah bilangnya apapun yang terjadi, Saya tetap sama dia, karena apa namanya, pernikahan itu bukan main-main, dan itu juga amanah dari Allah kan. Nggak boleh dibuat apa namanya, orang bilang maaf ya kan banyak yang berantem gara-gara ekonomi, tapi saya nggak mau. Saya walaupun apapun keadaan suami saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, sama Allah, saya akan tetap menjaga pernikahan saya. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan istri, terutama ridho ibu juga ya dari ibu saya ya.
pokoknya kami masih ya lumayan lah ada gitu. Memang kami ya kalau bisa dibilang saya apapun yang saya kerjakan selama halal ya kan, saya lakukan. Kerja kantor, ya, pulang kantor kadang-kadang sempatin ya narik ojek online juga walaupun hanya part time ya kan. Terus kalau ada tawaran syuting part time ya biasanya kalau di weekend ya saya ambil ya walaupun masih hanya sebatas figuran kecil-kecilan gitu. Saya ambil aja walaupun yang penting halal ya kan. Allah bukakan jalan, kita nggak pernah tahu ada rezeki apa ya kan. Terus itulah yang buat saya semangat ya kan, karena restu ibu yang pertama dan yang kedua ridho dari istri juga ya kan. Bagi saya tuh ibaratnya di rumah saya tuh saya alhamdulillah punya 3 bidadari yang paling cantik bagi saya ya. Ibu saya, nenek saya, dan istri saya tercinta yang selalu support saya ya kan. Dan mereka selalu bilang, ayo jangan menyerah, jangan menyerah. Apapun usahanya yang penting halal itu harus dicoba. Ya, Bismillah. Ya, sempat buka usaha ya seperti catering kecil-kecilan, terus bakery. Ya walaupun sempat vakum ya karena 2021 kami baru pemulihan ekonomi ya. Emang sih kalau bisa dibilang modal untuk hidup lah kami pakai, bukan untuk dagang, tapi karena ya kami yang penting bertahan dulu. Saya masih ada income kok dari pekerjaan saya. Ya memang sih ada suatu saat pengen buka, cita-cita saya selain buka mu'alaf center ya kan, yang seperti saya bilang sebelumnya, ya buka usaha juga yang berbasis syariah lah ya, misalnya catering atau bakery ya, terus coffee shop ya, coffee shop gitu ya. Keinginan kami berdua itu pengen buka coffee shop dan juga membantu kaum duafa. Iya, dan itu coffee shop yang kami pengen itu sebenarnya gini, coffee shop yang benar-benar Islami ya kan. Iya. Jadi tempatnya itu ya insya Allah diusahakan bebas maksiat lah, benar-benar yang baik. Dan ya pengennya sih dari usaha bisa membantu orang. Cuma memang kami nggak akan nyebutkan berapa lah kalau ketika mampu memberinya kan. Dan satu lagi yang membuat saya semangat itu adalah ketika saya ada cobaan, saya yakin berarti Allah mau naikkan level saya ya. Bisa jadi apa yang saya alami ini belum tentu seberat orang lain. Saya berprinsip seperti itu. Orang lain mungkin bisa lebih susah. Nah, kalau ada orang lain yang lebih susah berarti dia lebih mampu. Allah mungkin masih kasih level ini. Ya, nikmatin aja. Anggap aja nih hidup ini seperti sebuah roller coaster ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang muter gitu. Jangan jadikan hidup ini pelarian, tapi jadikan hidup ini sebuah perjalanan. Itu konstitusi. Baik. Nah, Mas Albert dan Mbak Claudia nih, gimana nih momen-momen ketika Mas Albert dan Mbak Claudia ini kayak ngaji barengnya di mana, kemudian itu kan masih apa ya, sesuatu hal yang spesial gitu bagi rumah tangga yang baru ya. Apalagi kan wah itu kadang-kadang suka ada apa guyon-guyon ya terkait dengan apa masih baru nih kayak gitu. Ya. Kalau saya sama ibu saya sama nenek saya sama ya belajarnya santai ya. Terutama istri saya memang lebih cepat nangkep ya daripada saya ya. Ya masalah Iqra, istri saya sangat telaten lah ngajarin saya, ngajarin ibu saya, oma saya. Ya, dan yang saya salut sih ya nenek saya sih pelan-pelan diajar, lebih cepat nangkap. Itu yang buat saya motivasi ya kan. Yang lebih tua bisa cepat. Terus beberapa rekan-rekan pengajian itu membuat saya jadi semangat ya. Memang saya masih harus belajar lagi ya kan. Ya memang belum banyak surat-surat yang hafal ya, jujur saja masih belajar. Kadang bacaan Iqra ya juga tulisan Arab ya masih apa ya, suka salah-salah cara pengucapan tahsinnya gitu. Ya karena kan bukan bahasa asli ya kan. Oke lah kalau saya ngomong bahasa Indonesia atau Inggris ya udahlah ya bahasa sehari-hari. Kalau Arab ini kan butuh penyesuaian. Tapi ya namanya belajar ya cepat atau lambat kalau niat insya Allah lah dipermudahkan. Kalau dari Mbak Claudia nih gimana nih, ngomong itu buat Mbak Claudia itu gimana? Karena kan itu kan something yang spesial ya Mbak Claudia. Apalagi apa namanya momen ketika sholat bareng, ngaji bareng itu kan, waduh, masya Allah gimana? Kalau dibilang sulit ya untuk digambarkan dengan kata-kata, tapi apa namanya, saya merasakan kalau misalnya kayak ngaji bareng atau sholat bareng, belajar Iqra bareng itu merasakan sesuatu hal yang adem gitu, enak. Pokoknya sulit banget untuk diungkapkan gitu.
Ya, apalagi kan sekarang kita sudah ya selain ya sudah nggak terlalu kaku ya bisa pertemuan fisik ya sudah agak longgar ya PPKM udah longgar. Terus kadang-kadang belajar via online juga. Kita ada aplikasi ya kan gitu. Jadi belajar lewat tablet belajar Iqra atau apa bacaan Quran. Dan yang membuat Mahraj saya semangat itu nenek mertua saya. Kalau mengajar, ayo kita berangkat bareng-bareng, ayo. Kalau Itu paling semangat. setiap mau belajar kan setiap hari Sabtu ada di Sunda Kelapa juga. Ayo cepet kita berangkat ke sana. Udah Ya. sabar. Apalagi Itu kan yang bikin saya basicnya semangat. istri militer ya gitu. Pasti disiplin itu yang buat kami ya. Ya mungkin kalau karena saya alhamdulillah ya karena dibesarkan di keluarga militer ya. Jadi kebiasaan disiplin. Ya istri saya alhamdulillah nggak kesulitan juga ya walaupun awal-awal pasti namanya kaget pasti ada ya. Kok lebih cepet ya kan. Tapi ya setelah latihan disiplin bener sih. Kalau nenek saya bilang kalau mau belajar agama tuh harus disiplin, jangan seenaknya gitu. Nanti kamu dapat azab loh selalu. Tapi kalau kamu patuh, itu ada ganjaran yang lebih baik. Itu yang buat saya, wow, ya nenek dan ibu saya selalu pesan seperti itu ya. Semangat, walaupun kita memang belajar belum terlalu pinter-pinter banget, yang penting semangat. Namanya istiqomah ya begitu katanya. Masya Allah. Luar biasa ya bisa disupport seperti itu sama keluarga Mas Albert nih. Kalau itu suatu hal yang jarang dilakukan oleh seorang mualaf tuh, Masya Allah. Kadang-kadang ada mualaf juga yang mereka diusir gitu. Ya. Kalau dia juga gitu ya. Tapi kepada Allah mudahkan ya. Mungkin karena ketulusan hati Mbak Klaudia sama Mas Albert nih. Jadi Allah mudahan gitu. Baik, kalau boleh saya tanya nih Mas Albert sama Mbak Klaudia, dua-duanya ya. Visi misi untuk kedepannya selain tadi kan pengen buka coffee shop ya. Tapi ini visi misi dari segi rumah tangga ataupun pribadi masing-masing. Nah, pengennya apa sih sebenarnya? Dari Mas Albert dulu. Ya, saya sempat bicarakan ya sampai istri ya. Ya pokoknya pengen jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ya kan ya kita harus setia dunia akhirat lah gitu. Sama saya yakin pengen bisa bersama-sama nanti di surga ya kan gitu. Terus pengen punya anak yang soleh ya karena tanggung jawab saya ya sama istri ya kan ya. Rencana sih pengen harus mendidik anak, makanya saya terus belajar. Saya nggak mau nanti ngasih anak saya itu ilmu apa kalau bapaknya sendiri atau ibunya nggak punya ilmu. Justru nanti saya lebih malu lagi ketika anak saya lebih pintar dari saya ya kan. Ya alhamdulillah kalau memang anak saya lebih pintar dari saya, tapi saya pun harus mengisi diri saya dengan ilmu. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya ya kan. Ya saya nggak mau lah seperti hanya ya pepesan kosong lah, nggak punya ilmu, cuma sekedar ini stuck di level ini nggak naik-naik. Ya pengen lah bisa pahala untuk saya, keluarga saya, anak cucu saya kelak gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, kalau Mbak Klaudia gimana? Kalau saya sejalan dengan suami saya. Dan saya pun sebagai seorang ibu juga ingin ya mungkin nggak ada, memang ya di dunia ini nggak ada ibu yang sempurna ya, tapi saya mau jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya nanti. Tuh. Ya. Ini, aduh, gimana ya, merinding saya mendengarnya ya. Tapi memang udah hidayah dari Allah ya, semuanya dimudahkan jadinya. Mungkin Mas Albert kalau dari kisah Mas Albert dan istri ini mungkin ada pelajarannya nih untuk di-share untuk sahabat mengaji cerdas ya. Nah, itu kira-kira pelajaran pentingnya menurut Mas Albert untuk sahabat sekalian kira-kira apa nih? Ya. Untuk ya baik mualaf ataupun yang muslim dari lahir ya, memang harus tetap istiqomah ya. Perjuangan untuk mempertahankan kepercayaan kita, akidah kita itu nggak gampang ya. Jangankan dari yang di luar non muslim, kadang-kadang cobaannya juga sesama muslim juga ya kan. Kita nggak mau hakimi ya, kita berusaha jadi contoh ya kan. Pokoknya intinya kita jadi muslim yang taat ya kan. Bukan hanya sekedar fanatik doang ya, tapi harus taat. Karena kalau taat itu sudah pasti kita menjalankan sebanyak mungkin semua kewajibannya, semua sunnahnya, menghindari yang dilarang ya kan, yang haram, bahkan kalau bisa menghindari yang makruh juga ya kan. Dan tantangan yang terbesar itu adalah ketika kita harus menjadi contoh ya kan. Nggak usah yang sampai yang luar, menjadi contoh untuk diri sendiri, untuk istri ya.
untuk anak, lingkungan sekitar ya. Kita nggak perlu yang skala besar, minimal yang di skala kecil dulu. Orang-orang sekitar kita, kalau kita sudah jadi contoh yang baik, orang pasti akan tahu Islam seperti ini ya kan. Karena selama ini ya jangan lihat oh kok Islam seperti ini atau itu jelek ya, karena oknumnya sendiri ya yang nggak bisa aja kasih contoh. Ya ini teguran buat saya juga ya. Kamu harus jadi Muslim yang baik gitu. Ikutin semua ajaran Allah dan perintah-perintahnya sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan ya kan, baik lewat Quran maupun lewat hadisnya, semua ikutin tanpa kecuali, semuanya kalau bisa dilakukan ya kan. Ya kami memang belum sempurna lah ya, tapi kami ingin berusaha yang sebaik mungkin ya. Insya Allah Allah pasti bimbing kami juga. Dan satu lagi, jika ada permasalahan hidup itu jangan gampang menyerah, tapi perbanyak sholat, istiqomah, perbanyak istighfar. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan ya Allah kenapa seperti ini, tapi jangan. Tapi setiap ada masalah itu bilang ke diri sendiri, Bismillah, aku pasti kuat. Ini cobaan ini bukan melebihi batas kemampuanku, tapi cobaan ini adalah cobaan untuk aku agar lebih kuat lagi di jalan Allah. Ya, terutama ya tuh yang para laki-laki ya, kalau pengen diberkahi Allah itu satu, harus hormati ibu ya kan. Terutama itu saya ingat ajaran dari Rasulullah ya, ibumu ya kan, itu selalu. Kenapa? Saya bisa seperti ini, satu karena ibu ya kan. Yang kedua, kalau ketika sudah berumah tangga ya jangan lupa istri juga ya kan, pasti ya kan, ridho istri, apalagi yang bersyukur lah kalau yang masih punya orang tua dan ibu ya. Ini dua sayap bagi saya, ini kekuatan saya, ibu dan istri saya ya kan. Nah untuk yang belum, saya maaf ya kalau orang tua yang sudah nggak ada ya kan, sudah menikah ya, istri harus dibahagiain, anak juga ya kan. Yang masih ada orang tuanya, sebisa mungkin bahagiain orang tua ya kan. Orang tua itu kan memang bisa dibilang ya yang membuat kita ada di dunia ya kan, terlepas apapun kekurangan maupun kelebihannya, yaitu orang tua kita ya kan. Yang kita pun juga pasti nggak ada yang sempurna lah ya kan ya. Dan saya alhamdulillah sih, ibu saya, nenek saya itu sangat sayang sama saya dari ya, walaupun kami memang jarang berkumpul ya karena saya sempat ikut ayah saya waktu kecil ya kan, tapi saya bisa merasakan keikhlasannya dia ya kan. Bahkan sangat sabar terhadap saya, terhadap istri saya yang membimbing ya kan. Ya alhamdulillah lah kami diberi keluarga yang baik ya. Mungkin ini jalan Allah ya. Yang paling berat terutama istri saya sih emang cobaannya. Kalau saya sih alhamdulillah sih, keluarga sih aman-aman aja. Yang membuat saya sempat ya jujur nangis istri saya sih ya, karena cobaannya jauh lebih berat ya kan. Saya kan sebagai imam harus bisa menguatkan dia ya. Apalagi sempat ya, sampai nangis, sampai sedih gitu. Apa dosa aku ya, apa gini. Udah, ini cobaan gitu. Bahkan saat saya down, ya ibu dan istri saya selalu yang menguatkan saya sampai saya bisa kuat ya kan. Itu. Ya walaupun memang ya kami nggak sempurna, keluarga kami ada ya, kalau seandainya ada masalah pun bicarakan dengan baik-baik. Itu selalu kekuatannya komunikasi ya. Dan terbuka. Komunikasi ya. Terbuka. Apapun saya selalu terbuka dengan ibu saya, dengan istri saya, ada apapun ya kan. Bahkan HP saya pun ibu dan istri saya tahu isinya semua. Begitupun sebaliknya. Iya. Kalau ada apa-apa, kita tuh nggak pernah memendam sendirian. Selalu diutarakan, selalu diceritakan. Unek-unek apapun. Baik kecil maupun besar. Iya betul. Semoga Mas Albert dan Mbak Claudia selalu diberikan berkah ya. Amin. Ya, diberikan istiqomah juga. Allah kasih gitu beberapa mungkin mukjizat lagi untuk Mbak ini hidayah seperti itu ya. Yeah. Nah, Mas Albert dan Mbak Claudia, kabarnya kan tadi pas sebelum kita rekaman ada usaha ya, ada beberapa yang Mbak Claudia lakukan gitu ya, seperti membuat kue gitu. Ya, itu sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya usaha ibu saya dan nenek saya. Saya hanya membantu ya. Yang tahu resepnya semua itu nenek saya ya, terutama ya. Ya, saya banyak belajar dari beliau ya, ibu saya juga. Ya kami
lagi menjalankan. Cuma memang kemarin sempat vakum ya 2021 ya. Karena pandemi. Pertama karena pandemi dan juga apa namanya? Waktu dulu kan 2021 waktu awal Covid itu kan 2020 awal Covid ya. Ya, 2020 juga awal Covid itu kami sempat down juga gara-gara apa namanya? Biaya untuk modal dagang malah kepake untuk biaya hidup dan juga nggak ada pemasukan. Ya waktu itu kan awal-awal ya sempat ya itulah cobaannya sebagai muslim ya kan. Iya. Pas pandemi PHK juga ya kan. Terus anak meninggal, usaha sampai drop ya kan. Terus ya modal yang buat dagang terpaksa buat modal sehari-hari ya kan. Terus 2021 juga karena kesibukan saya masih karyawan baru ya. Jadi kerja nggak ada yang bantu nganterin juga waktu itu ya. Kami lagi ya sedang nabung. Tapi sekarang lagi buat ini ya, lagi Sedang mau bangkitkan ya. itu kuenya apa aja sih kalau boleh tahu? Itu kue-kue resep-resep zaman dulu Belanda. Khas Belanda. Khas Belanda. Mas Belanda. Ya karena Ya. nenek saya kan dulu ayahnya kan tentara Kenil ya kan. Jadi ibunya itu sempat belajar resep-resep kue-kue jadul lah ibaratnya. Ada cake macan yang sekarang ya kekinian terus bolu-bolu zaman dulu ya. Tapi Memang semua bentuknya sudah klasik lah. Tapi semua udah dimodif secara halal. Halal. Ya, insya Allah halal bahan. Kadang kalau frame-nya Belanda, Inggris kayaknya ini kan Ya. Kita mengganti yang tanda kutip itu dengan yang halal. Ya misalnya kayak rom kita ganti dengan yang lain lah kayak soda, Sari Coca-Cola, kurma gitu. Iya, Masya Allah ya. Penasaran pengen nyoba jadi. Boleh nanti kapan-kapan Boleh kita kirim. kapan-kapan nanti kita bawain. Nah ini kalau mungkin sahabat Ngaji Cerdas pengen pesan juga boleh nggak nih? Kira-kira kalau mau pesan mau hubungi siapa nih Mas? Oh, ada di Instagram Ya Instagram boleh, Kiara Rosa Cakes ya. @kiara_rosa_cakes. Kiara Rosa Cakes. Iya. Nah, nanti itu silakan bagi sahabat juga kalau mau apa pesan juga. Kayaknya kalau saya dengar nyanyi udah pengen makan gitu. Ya. Kayaknya enak. Ya memang sih usaha kami masih ya kecil-kecilan, tapi kalau mau nyoba monggo lah gitu ya kan. Kalau puas silakan pesan kembali, kalau nggak puas ya nggak apa-apa, nggak beli juga nggak masalah. Kami terima masukan juga. Kami terima masukan, apapun kekurangannya juga. Masya Allah. Baik, Mas Albert dan Mbak Claudia, kita udah di penghujung acara ini. Siap. Syukron, makasih banyak atas waktunya. Ya. Sudah lama-lama nunggu di sini ya. Semoga Allah memberikan kebalasan dengan baik ya, dengan balasan yang lebih baik. Baik, sahabat yang cerdas, itulah kisah dari Mas Albert dan istrinya ya, Masya Allah. Ini kalau bagi saya pribadi ada pelajarannya, itu adalah buat orang yang belum memeluk Islam gitu ya. Ini barangkali bisa jadi inspirasi gitu. Jadi mualaf bareng-bareng kan gitu ya. Ya Masya Allah ya. Tapi buat kita yang sudah muslim dan lahir ya, pelajarannya adalah tetap harus mempertahankan keimanan kita gitu. Karena banyak orang di luar sana yang pengen juga menjadi seorang muslim, tapi mereka terhambat dengan beberapa halangan gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ibrah juga buat teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi Mas Albert dan Ya, Mas Claudia. syukran. sama-sama. Mudah-mudahan jadi pahala jariah Amin. Ya, Rabbal Alamin. sharing kali ini. Baik, itu mungkin sahabat yang cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah nggak deg-degan kan? Jadi, Udah kayak podcast bener Nyan. 3 tahun ya. 3 tahun. dan itu malah maksudnya berdua-duanya, tapi Allah Akbar. Prakteknya itu layaknya seorang muslim yang sudah lama ini Mas. Baik Mas Albert ya, subhanallah.